Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali. Kalian pernah perhatikan nggak kalau setiap tahun, tanggal mulai puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan juga Idul Adha, itu selalu maju sekitar 10-12 hari di kalender yang biasa kita pakai, kalender Masehi. Misalnya, tahun ini Lebaran jatuh di awal April, tahun depan bisa jadi di akhir Maret, beda banget ya sama hari raya lain seperti Natal, yang selalu tanggal 25 Desember, atau Tahun Baru Masehi, yang pasti 1 Januari. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa bisa begitu ya? Kok tanggalnya nggak tetap aja sih biar gampang diingat? Apakah ada perhitungan khusus? Kenapa penentuannya kadang terasa berbeda-beda antar organisasi atau negara? Nah, rasa penasaran ini wajar banget. Jawabannya ternyata terletak pada sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam yang berbeda fundamentally dengan kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas misteri di balik pergeseran tanggal hari-hari besar Islam ini. Kita akan belajar tentang dua sistem kalender utama dunia, bagaimana cara umat Islam menentukan awal bulan baru, dan kenapa sih tanggal-tanggal penting ini seolah berjalan mundur di kalender Masehi kita. Siap untuk mengungkap rahasianya bersama-sama? Yuk, kita mulai. Nah, akar dari perbedaan tanggal ini terletak pada sistem kalender yang digunakan. Kalender Masehi yang kita pakai secara umum di seluruh dunia untuk urusan sehari-hari adalah kalender solar atau berbasis matahari. Perhitungannya didasarkan pada waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari secara penuh, yaitu sekitar 365,25 hari. Makanya satu tahun Masehi punya 365 hari, dan setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat dengan 366 hari untuk mengompensasi kelebihan 0,25 hari itu. Di sisi lain, kalender Hijriah yang digunakan umat Islam untuk menentukan waktu ibadah seperti puasa dan hari raya adalah kalender lunar atau berbasis bulan. Perhitungannya mengikuti siklus fase bulan, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi dan kembali ke fase yang sama, misalnya dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Satu siklus bulan ini rata-rata berlangsung sekitar 29,5 hari. Karena satu bulan Hijriah hanya 29 atau 30 hari, tergantung penampakan bulan baru, maka dalam satu tahun Hijriah hanya ada sekitar 354 atau 355 hari. Coba kita hitung selisihnya, 365 hari Masehi dikurangi 354 hari Hijriah, hasilnya ada selisih sekitar 10-12 hari setiap tahunnya. Inilah kunci utama. Kenapa tanggal-tanggal dalam kalender Hijriah selalu bergeser lebih cepat dibandingkan dengan kalender Masehi. Kalender Hijriah tidak mengejar posisi matahari, tapi murni mengikuti pergerakan bulan. Oke, kita sudah tahu kalau kalender Hijriah itu basisnya bulan. Tapi bagaimana sih cara menentukan kapan tepatnya bulan baru dimulai? Nah, disinilah ada dua metode utama yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, dan ini juga yang kadang bikin penentuan tanggal awal puasa atau lebaran bisa berbeda. Metode pertama adalah Ruqyatul Hilal, yang artinya melihat hilal atau bulan sabit baru yang paling tipis setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan berjalan. Kalau hilal terlihat, maka malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Kalau hilal tidak terlihat, entah karena faktor cuaca, mendung, atau memang posisinya belum memungkinkan untuk terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari, dan tanggal 1 bulan baru dimulai keesokan harinya. Metode ini didasarkan pada pengamatan langsung dan mengikuti anjuran tradisional. Metode kedua adalah hisab, yang artinya perhitungan. Metode ini menggunakan perhitungan matematis dan astronomis yang canggih untuk memprediksi posisi bulan dan matahari. Dengan hisab, bisa ditentukan secara akurat kapan terjadinya konjungsi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, dan kapan kemungkinan hilal bisa terlihat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya ketinggian bulan di atas ufuk dan elongasi atau jarak sudutnya dari matahari saat matahari terbenam. Metode hisab ini sifatnya lebih prediktif dan tidak bergantung pada kondisi cuaca saat pengamatan. Kenapa bisa beda? Perbedaan bisa muncul karena beberapa hal. Pertama, perbedaan dalam metode yang dianut. Apakah murni ruqyat, murni hisab, atau kombinasi keduanya? Kedua, perbedaan dalam kriteria hisab yang digunakan.
misalnya berapa derajat minimal ketinggian hilal agar dianggap sudah masuk bulan baru. Ketiga, perbedaan wilayah geografis saat melakukan ruqyat. Hilal mungkin terlihat di satu tempat, tapi belum terlihat di tempat lain pada waktu yang sama. Inilah yang menjelaskan kenapa kadang ada perbedaan hari dalam memulai puasa Ramadan atau merayakan Idul Fitri antar negara atau bahkan antar organisasi Islam di satu negara. Sekarang kita sampai pada inti pertanyaan, kenapa tanggal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha itu selalu maju di kalender Masehi? Jawabannya ada pada selisih jumlah hari antara kedua sistem kalender yang sudah kita bahas tadi. Ingat kan, kalender Hijriah punya sekitar 354 hari, sementara Masehi punya 365 hari. Ada selisih kurang lebih 11 hari setiap tahunnya. Karena tahun Hijriah lebih pendek, maka setiap tahunnya, awal tahun Hijriah, dan semua tanggal di dalamnya, termasuk Ramadan dan Hari Raya, akan jatuh sekitar 11 hari lebih awal dibandingkan dengan tanggal Masehi di tahun sebelumnya. Bayangkan seperti dua pelari di lintasan yang sama, tapi satu pelari, Hijriah, berlari sedikit lebih cepat. Setiap putaran, pelari yang lebih cepat ini akan mencapai garis finish lebih dulu dan posisinya akan semakin maju relatif terhadap pelari yang lebih lambat, Masehi. Itulah sebabnya jika tahun ini Ramadan dimulai pada pertengahan April, maka tahun depan kemungkinan besar akan dimulai di awal April atau akhir Maret. Tahun depannya lagi akan maju lagi sekitar 11 hari, dan begitu seterusnya. Pergeseran ini terus terjadi, membuat bulan Ramadan dan hari raya Islam lainnya bisa jatuh di musim yang berbeda-beda sepanjang siklus sekitar 33 tahun Masehi. Kadang kita puasa di musim panas yang panjang, kadang di musim dingin yang pendek bagi negara 4 musim, atau kadang di musim hujan dan kemarau silih berganti di Indonesia. Jadi, bukan tanggalnya yang aneh atau tidak pasti, tapi memang karena kita melihatnya dari kacamata kalender yang berbeda. Kalender Hijriah konsisten dengan pergerakan bulan, sementara pergeseran itu muncul saat kita membandingkannya dengan kalender Masehi yang berbasis matahari. Pergeseran tanggal ini membawa keunikan tersendiri. Misalnya, umat Islam di seluruh dunia bisa merasakan pengalaman berpuasa Ramadan di berbagai musim. Bayangkan, saudara kita di Eropa mungkin pernah merasakan puasa saat musim panas yang siangnya sangat panjang, sementara beberapa tahun kemudian mereka merasakannya di musim dingin yang siangnya pendek. Di Indonesia, kita bisa merasakan Ramadan saat musim kemarau atau musim hujan. Ini memberikan variasi pengalaman spiritual dan tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Selain itu, sistem kalender lunar ini juga menjaga agar bulan-bulan penting dalam Islam seperti Ramadan, bulan puasa, dan Zulhijjah, bulan haji, tidak terikat pada musim tertentu secara permanen. Jika menggunakan kalender matahari, Ramadan akan selalu jatuh di musim yang sama, misalnya selalu di musim panas. Dengan kalender bulan, semua umat Islam di seluruh dunia, terlepas dari lokasi geografis dan musim di tempat mereka tinggal, akan secara bergantian merasakan ibadah-ibadah ini dalam kondisi iklim yang beragam sepanjang hidup mereka. Ada semacam keadilan dan universalitas dalam perputaran ini. Jadi, meskipun terlihat tidak tetap jika dibandingkan dengan kalender Masehi, kalender Hijriah memiliki konsistensi dan hikmahnya sendiri. Ia menghubungkan ibadah umat Islam langsung dengan siklus alam yang paling mudah diamati secara universal, yaitu pergerakan bulan. Pergeseran tanggal ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan sebuah fitur unik yang membawa dinamika dan pengalaman tersendiri bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi sekarang sudah nggak bingung lagi kan kenapa tanggal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha selalu berbeda setiap tahun di kalender Masehi kita. Semua karena perbedaan mendasar antara kalender Hijriah yang berbasis pergerakan bulan dan kalender Masehi yang berbasis pergerakan matahari. Selisih sekitar 11 hari setiap tahun inilah yang membuat tanggal-tanggal penting dalam Islam seolah maju terus di kalender kita. Ditambah lagi dengan metode penentuan awal bulan, baik melalui pengamatan hilal, ruqyat, maupun perhitungan astronomis, hisab, yang juga memiliki dinamikanya sendiri. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan menjawab rasa penasaran teman-teman semua ya. Memahami sistem kalender ini membantu kita menghargai keragaman cara manusia menandai waktu dan merayakan momen-momen penting dalam hidup. Kalau kamu punya pertanyaan lain seputar topik ini atau topik menarik lainnya, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik tombol like kalau kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.